Diskusi orang radio. Tema yang diangkat adalah digitalisasi penyiaran, ikut atau tutup. Wah, ini kalau opsinya dua, kalau nggak ikut ya berarti tutup ya. Nanti kurang lebih selama 2 jam, mulai jam 3 sore sampai jam 5, kita akan ngobrol seputar tema kita digitalisasi penyiaran, ikut atau tutup. Ada peluang nanti bersama dengan Pak Suko Widodo. Beliau adalah pakar komunikasi UNER yang juga adalah Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga. Kemudian ada juga Pak Alfif Amrullah, Ketua KPID, Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Timur. Dan juga ada Mas Yoyong Burhanuddin, Senior Broadcaster. Serta ada Mas Ahmad Eko Basuki atau akrab dipanggil AK, Ketua ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Jawa Timur. Dan untuk mengawali jumpa kita dalam program Diskusi Orang Radio, digitalisasi penyiaran, ikut atau tutup. Jadi nanti akan dibagi 2 sesi. Sesi pertama dengan Pak Suko dan juga Pak Afif Amrullah. Sesi kedua dengan Mas Yoyong dan juga Mas Aka. Saya coba bergeser untuk ke MC-nya ini. Ada Johan dari E-Station, karena program Diskusi Orang Radio ini organized by E-Station, Suara Sidoarjo, dan juga Radio Persada Kabupaten Blitar. Halo Johan. Halo, selamat siang Panji. Halo Panji. Halo Johan. Halo Panji. Ya, sebelumnya juga saya sapa juga untuk semua orang-orang radio. Mereka juga yang bisa dikatakan broadcaster. Ada juga yang dari kampus, Kominfo juga. Kurang lebih ada 42 partisipan ini yang sudah join ya. Baik, saya ke MC-nya terlebih dahulu sebelum kita mulai. Johan? Ya, halo, selamat siang Panji. Johan Samudra dari E-Station. Iya, suaranya belum terdengar dari sini, Johan. Oh, belum. Halo. Selamat sore Panji. Telepon kami di 0812 7698913. Dan selamat sore dahulu untuk Anda semua yang masih setia monitor kita di kesempatan sore hari ini. Dan juga iya, sepertinya masih dari sana, Yohan. Iya. Suaranya. Dan untuk grup radio Sasaraina, selamat sore. Ya, selamat beraktivitas. Dan juga untuk Sudah terdengar Panji? Baik, sepertinya masih ada kendala dengan Halo Panji, sudah bunyi Panji? Sudah terdengar Panji? Halo? Ya, halo Panji. dengan Halo Panji, sudah Oke, terdengar? siap. Ya, sepertinya saya sudah bisa mendengar suaranya Yohan ini. Alhamdulillah. Gimana kabar sehat Panji? Nah, sebentar. Ini kelihatannya masih ada suara yang muncul di belakangnya Yohan ini. yang di tahun-tahun 90-an. Oke, baik. Untuk partisipan, jadi bisa minta tolong untuk di unmute terlebih dahulu ya. Atau di mute maksud saya, biar nanti suaranya. Baik, Yohan? Ya. Sudah terdengar Panji? Iya. Halo Yohan? Ya, halo. Sudah terdengar ini Panji? Ya, halo Yohan?
Halo Panji, selamat sore. Baik, sekali lagi Anda masih bersama dalam diskusi orang radio dengan tema kita Suki Aka, Ketua ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ya, Johan? Ya, Panji, halo, selamat sore. Ya, oke, suaranya sudah terdengar ini. Silakan Johan, dibuka. Ya, baik Panji, terima kasih. Dan ini siapa ini Panji enaknya? Lebih akrab kalau sahabat begitu ya, levelnya lebih tinggi dari teman ini. Iya, baiklah kalau gitu sahabat ya. Di sore hari ini kita akan mengikuti diskusi orang-orang radio ya, atau diskusi orang radio terkait dengan digitalisasi penyiaran ikut atau tutup. Nah, kali ini akan digelar Kamis tanggal 1 April 2021 dan ini bertepatan di hari perayaan penyiaran, Hari Penyiaran Nasional. Tapi sebelumnya Panji, saya juga ingin sekali mengucapkan selamat ya untuk penyiaran Indonesia, Panji. Iya, Johan, benar. Hari ini kita peringati sebagai Hari Penyiaran Nasional dan kalau tidak salah tema yang diangkat adalah penyiaran penyiaran ini sebagai kekuatan untuk mendorong kebangkitan ekonomi nasional, gitu ya. Oke, kalau gitu beberapa narasumber ini pun juga akan saya sapa terlebih dahulu di siang hari ini kepada Bapak Sukowidodo, pakar komunikasi yang sudah hadir di Zoom virtual kita, Panji. Selamat siang Pak Sukowidodo. Sore Mas Johan dan semua sahabat kata Pak Haji tadi gitu. Sehat Pak Sukowidodo? Ya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak Widodo. Selamat sore. Oke, ditunggu Pak Widodo, Sukowidodo ya. Kemudian saya juga ingin sekali menyampaikan kepada Bapak Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur yang pada kesempatan kali ini juga hadir di tengah-tengah Zoom virtual kita. Selamat siang Pak Afif. Selamat sore Mas Yon. Bagaimana kabarnya ini Pak Afif? Alhamdulillah. Sehat ya. Tempo hari juga ngobrol di sini juga ya Pak Afif ya. Oh, saya sempat ketemu di markasnya Mas Yon kemarin. Selamat Hari Penyiaran Nasional ini Pak Afif. Jadi selamat juga untuk seluruh insan penyiaran, terutama dari LPPL se-Jawa Timur. Iya. Dan juga terima kasih Pak Afif ya. Dan ini saya akan menyapa senior saya. Kalau saya nggak menyapa ini Panji, saya akan kualat gitu Panji. Selamat siang Mas Yoyong Burhanuddin, senior broadcaster kita. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz Yoyong, apa kabar ini? Alhamdulillah, selamat sore semua. Ini kalau nggak kita sapa, kita akan dosa besar ini sama beliaunya ini. Kalau Gen X itu nggak kenal Mas Yoyong kebangetan berarti ya? Oh iya benar. Ini udah triple X nih. Lagi. Sehat Mas Yoyong? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, siap ya untuk bisa tampil bersama-sama teman-teman radio dan juga e-station juga suara Sidoarjo juga ya, Mas Yoyong ya. Insyaallah. Oke. Baik, dan juga narasumber saya yang siang hari ini atau sore hari ini hadir bersama kita, yakni Bapak Ahmad Eko Basuki, Ketua ALPPL Jawa Timur. Selamat siang Pak Eko. Selamat sore. Halo Pak Eko. Iya, kelihatannya kalau untuk Mas Aka masih belum join ini, Johan. Oh gitu. Kenapa Panji? Iya, masih belum join untuk Mas Akanya, Mas Ahmad Eko Basuki. Okay. Mungkin nanti di sesi kedua. Yes. Baik, kalau gitu e-lovers dan juga sahabat ya, di diskusi orang radio, digitalisasi penyiaran ikut atau tutup, yang kali ini akan kita gelar bersama-sama dan kita diskusi bersama-sama
Dan ini pun juga terima kasih untuk Suara Sidoarjo yang sudah memberikan supportnya buat kita semuanya, serta E-Station Surabaya. Langsung saja menuju Panji. Panji, silakan. Baik, terima kasih Yohan dan juga untuk partisipan-partisipan yang lain. Dan ini juga merupakan kali kedua diskusi orang radio. Sebelumnya yang pertama itu kita pernah membahas tentang karakter pendengar radio, senyampang dengan Hari Penyiaran Nasional yang pada tahun 2021 ini tema yang diangkat adalah penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Tentunya kami semua menyampaikan selamat Hari Penyiaran Nasional. Nah, di sisi lain nanti juga akan perlu saya sampaikan kepada partisipan ya. Jadi di sesi awal ini ada 2 narasumber nanti yang akan menyampaikan materinya. Yang pertama nanti ada Pak Afif Amrullah, Ketua KPID Jawa Timur, kemudian disambung dengan Pak Suko Widodo, pakar komunikasi dari UNER, dan nanti sesudah itu juga untuk partisipan juga bisa berdiskusi atau bertanya-tanya, nanti waktunya sampai jam 4 sore. Kemudian sesi yang kedua, dengan 2 narasumber, dengan Mas Yoyong Burhanuddin, senior broadcaster, dan juga dengan Mas Aka atau Ahmad Eko Basuki, Ketua ALPPL Jawa Timur. Dan juga di sela-sela nanti antara sesi pertama dan sesi kedua ada kesempatan Pak Hari Supriyono, audio broadcaster, engineer, expert yang juga kita kenal sebagai seorang pengusaha, nanti akan memberikan info atau menyampaikan kecanggihan atau produk-produk kekinian yang bisa menunjang tentang produk digitalisasi itu sendiri. Nanti di sela-sela antara sesi pertama dan kedua ya. Nanti juga ada peluang bagi sahabat partisipan semuanya untuk bertanya kepada narasumber. Nah, di awal dengan Pak Afif, kemudian dengan Pak Suko. Saya ke Pak Afif terlebih dahulu, nanti Pak Afif juga bisa menyampaikan materinya tentang tema kita untuk sore hari ini, digitalisasi penyiaran, ikut atau tutup. Nah, opsinya ada 2, kalau nggak ikut ya berarti tutup ini. Tapi di sisi lain kalau kita melihat Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002, ini mungkin karena produk lama, jadi kalau saya tidak salah kutip, jadi tentang digitalisasi ini pasti belum ada dalam materi dalam undang-undang tersebut. Tapi juga ada informasi, kalau tidak salah di tahun 2021 ini ada 33 RUU Prolegnas prioritas tahun 2021, yaitu rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2021. Di antaranya usulan dari DPR ini, satu di antaranya RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, monggo Pak Afif, kalau bisa disampaikan, mungkin barangkali Anda punya kisi-kisi tentang apa sih nanti yang akan dimasukkan dalam Undang-Undang Penyiaran untuk RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 ini. Kalau jadi loh ya, dibahas. Karena informasinya Undang-Undang Penyiaran ini juga beberapa kali dibahas, tapi nggak kelar-kelar ini. Karena kabarnya juga tarik-menarik kepentingan sana-sini. Monggo Pak Afif. Terima kasih Mas Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh sahabat yang hadir dan juga para pendengar. Salam hormat juga untuk para senior kita, ada Pak Suko Widodo, Mas Yoyong, nanti juga ada Mas Aka yang bergabung bersama kita. Nanti saya juga mungkin mohon izin untuk ikut sampai terakhir begitu ya, meskipun saya hanya ada di C1, tapi bagi saya karena ini ada senior-senior yang luar biasa, saya ingin berguru terus kepada panjenengan semuanya. Berkaitan dengan revisi undang-undang, sebagaimana yang kita tahu bahwa revisi undang-undang ini sudah berlangsung sejak lama sekali, sejak tahun 2010, 2012 itu sudah terus diupayakan untuk revisi, atau bisa dibilang 2 periode kepemimpinan di DPR itu belum berhasil merevisi undang-undang. Di saat yang sama, waktu itu semua insan penyiaran, termasuk juga pemerintah, itu juga mendorong adanya kebijakan tentang migrasi dari analog ke digital. Nah, karena kemudian tidak berhasil direvisi karena berbagai macam hal,
Dan salah satu faktor utamanya katanya adalah soal digitalisasi itu, sehingga pemerintah bersama DPR memasukkan beberapa klausul di dalam pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 kemarin, terutama berkaitan dengan migrasi dari analog ke digital. Dan itu sudah diputuskan, prosesnya sekarang ini terus dilakukan, dan nanti batas akhir dari proses analog switch off bagi televisi itu dibatasi maksimal tanggal 2 November tahun 2022. Lalu hari ini kemudian muncul lagi prolegnas tentang undang-undang penyiaran, dan katanya sih urutan nomor 1 gitu ya, atau datanya urutan nomor 1. Tetapi memang ya sebagaimana kita tahu, dalam urusan legislasi ini bukan persoalan yang mudah, harus mempertemukan berbagai macam kelompok, fraksi, dan seterusnya. Apakah nanti bisa disahkan beneran tahun ini atau enggak, kita tunggu dan kita dorong apa bisa mereka kemudian melakukan itu. Hanya saja memang beberapa optimisme itu disampaikan oleh banyak pihak. Kenapa? Karena dulu yang paling mengganjal itu urusan digitalisasi ya. Karena itu akan mengubah tata kelola, kemudian pola-pola siaran di TV terutama, dan menurut banyak pihak ini kan ganjalan itu sudah selesai di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tidak ada ganjalan besar lagi gitu untuk kemudian dilakukan revisi. Nah, berkaitan dengan kisi-kisi, sampai hari ini memang belum ada draft yang muncul. Kalau draft 2017, 2018 memang sudah ada, cuma kita belum tahu apakah draft yang ini dipakai lagi di tahun 2021 atau akan ada draft yang baru. Tapi kalau kami di KPID atau di KPI, salah satu usulan ya yang kemudian kami berikan kepada anggota Dewan, terutama di Komisi 1 DPR itu adalah soal penguatan kelembagaan KPI atau KPID. Kenapa? Karena tadi Mas Panji sudah menyebut bahwa undang-undang ini sudah undang-undang yang cukup lama, atau kata anak zaman sekarang itu jadul gitu ya. Sudah sangat kemudian beberapa hal tidak relevan dalam ini, termasuk dalam urusan kelembagaan KPI. Pak Suko ini sangat paham dengan bagaimana dinamika kami mengurusi kelembagaan KPI di Jawa Timur, dan benar-benar kemudian belum ideal untuk disebut sebagai sebuah lembaga negara. Nah, itu salah satu suara yang kami usulkan agar ke depan ada penguatan KPI atau KPID. Dengan demikian kehadiran KPI atau KPID sebagai referensi publik itu makin dirasakan gitu. Kalau selama ini kan terbentur aturan A, terbentur aturan B, maju kena, mundur kena, apalagi kanan kiri, itu kira-kira begitu lah ya. Sehingga bisa dibilang kehadirannya ini belum maksimal dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam hal sebagai representasi publik di bidang penyiaran. Kira-kira begitu Mas Panji, gambaran umumnya seperti itu. Baik, kita tahu kalau teknologi digitalisasi sekarang ini kan sudah menjadi keniscayaan. Kalau memang KPID belum dapat draft atau bocoran, terus kalau yang Anda rasakan, apa sih yang perlu dimasukkan dalam revisi atau perubahan dalam undang-undang penyiaran itu? Kalau berkaitan dengan dasar hukum digitalisasi ataupun perubahan-perubahan untuk digitalisasi sudah ada, tapi bukan di undang-undang penyiaran. Adanya di undang-undang Cipta Kerja tadi itu. Jadi di undang-undang Cipta Kerja itu ada beberapa pasal, kan itu yang undang-undang sapu jagat ya, semua urusan ada di situ. Satu di antara klasternya itu klaster penyiaran. Nah, beberapa pasal di undang-undang penyiaran itu sudah dianggap tidak berlaku setelah adanya undang-undang Cipta Kerja. Satu di antaranya adalah soal digitalisasi. Lalu nanti di dalam sini sudah diturunkan lagi ke PP, ada peraturan pemerintah nomor 46/2021 yang sudah terbit. Itu yang sudah mengatur soal digitalisasi. Juga ada beberapa aturan lain yang diterbitkan oleh Menteri Kominfo, terutama yang berkaitan dengan penataan wilayah layanan siaran gitu ya. Misalnya Jawa Timur ini dalam urusan TV digital dibagi dari 10 wilayah layanan. Jatim 1, Jatim 2 meliputi beberapa kabupaten. Kalau itu sudah ada kalau yang itu. Nah, kalau yang di draft yang ke depan itu yang belum ada. Tapi kalau yang digitalisasi itu sudah cukup detail
diatur di dalam Cipta Kerja, kemudian ada PP, lalu ada beberapa peraturan menteri yang mengharuskan nanti November 2022 sudah harus dilakukan yang namanya analog switch off bagi televisi. Dan rasa-rasanya ke depan juga akan bergerak ke radio juga. Sudah ada peraturan menteri yang beberapa kali dilakukan uji publik, teman-teman di LPPA juga ikut, Mas Aris misalnya juga beberapa kali memberikan masukan juga. Radio secara teknologi juga akan diarahkan ke sana nantinya setelah kemudian televisi dilakukan oleh pemerintah. Ini itu Mas Panji. Baik, berarti akhir tahun ini untuk televisi akan di switch out dari analog ke digital. Kalau radio ada tengah waktunya? Sampai ini belum, tapi kita bisa menghitung karena televisi itu dikasih batas waktu terakhir November 2022 di tahun depan ya. Berarti setelah itu radio ya, begitu. Iya, kita tahu kalau digitalisasi dalam teknis itu kan ada dua ya Pak Afif ya, terestrial dan juga digitalisasi yang basisnya itu internet. Nah, ini di sisi lain sebagai orang dalam hal ini orang radio juga mungkin memahami hal seperti ini. Tapi dari sisi konsumen medianya, masyarakat kan mungkin bisa dikatakan yang saya juga sempat googling, kalau untuk receiver radio digital yang terestrial itu nggak murah ternyata, harganya paling murah itu 300.000 ke atas begitu. Kira-kira siap nggak kira-kira masyarakat kita untuk diajak menuju ke digitalisasi ini? Pertama dari sisi televisi dulu ya, televisi yang diatur di dalam terminologi analog switch off itu adalah ke digital yang terestrial, bukan digital yang internet. Kalau digital internet kan sudah berjalan selama ini ya, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Suara Sarjo ini kan juga digital internet. Nah, yang diatur atau yang kita bahas, yang saya sampaikan tadi itu adalah digital terestrial. Baik televisi maupun radio, pasti perangkatnya harus berubah dari sisi konsumennya gitu ya. Masyarakat nantinya ketika ingin mengakses televisi yang terestrial, maka dia harus punya receiver atau yang kita sebut dengan set-top box itu. Ya harganya sekitar itu yang 200-300. Nah, bagaimana apakah masyarakat kemudian nanti mampu gitu ya, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti ini. Ada salah satu klausul yang diatur di dalam beberapa peraturan menteri itu bahwa penyelenggara multiplexer atau penyelenggara MUX TV digital, di Jawa Timur ada sekitar 6 lembaga, itu mereka juga punya kewajiban untuk membagi gratis kepada masyarakat. Karena bagaimanapun masyarakat perlu disupport, terutama mereka yang memang masuk kategori membutuhkan begitu. Saya sih membayangkannya kira-kira mirip seperti ketika dulu kita migrasi dari minyak gas ke tabung LPG gitu ya. Jadi pemerintah punya program, nah yang tidak mampu dibantu tabungnya yang 3 kg itu, terus yang mampu ya sudah kita diarahkan untuk kemudian secara mandiri melakukan pengadaan. Nah, ke depan kira-kira akan seperti itu juga. Jadi pemerintah bersama swasta yang menjadi penyelenggara MUX, dia akan membagikan set-top box kepada masyarakat sehingga masyarakat yang membutuhkan itu tetap bisa mengakses televisi yang terestrial digital tadi itu. Nah, memang untuk radio belum ada informasi apapun dari soal itu, tetapi dugaan saya sih akan dengan pola yang sama gitu. Karena kalau benar-benar harus dibebankan kepada masyarakat secara total, tentu masyarakat akan mengalami kesulitan. Dan kita juga bisa membayangkan kalau misalnya selama ini orang mendengar radio itu melalui atau ketika ada di dalam mobil, di kendaraan, ya bisa dibayangkan nanti semua mobil-mobil yang dikendarai masyarakat itu juga harus melakukan penyesuaian untuk perangkatnya itu. Karena apa yang selama ini kita pakai itu belum di input atau belum memiliki teknologi digital terestrial. Ya baik, mudah-mudahan kalau ketika istilahnya itu di awal-awal masyarakat dibantu untuk dibagikan receiver atau set-top box-nya itu, mudah-mudahan nggak sistemnya bundling kayak operator seluler ya. Kalau kita beli modem yang murah itu di lock, jadi cuma kita bisa pakai yang frekuensi itu atau operator itu. Mudah-mudahan hal ini juga tidak berlaku sama begitu ya Mas atau Pak Afif ya.
Mestinya enggak, karena digital transfer itu kan biasa disebut istilah free to air ya. Jadi sesuatu yang memang gratis gitu. Tinggal dicolokin aja ke anten dan itu bisa kita lakukan. Iya, baik. Dan terkait dengan digitalisasi penyiaran, meskipun undang-undang untuk revisi perubahan Undang-Undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002 masih dibalik Badan Legislasi untuk masuk dalam prolegnas prioritas ya. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan bagi mereka orang-orang radio broadcaster ini, Mas Afif? Ya, pertama memang dari sisi SDM ya, seperti yang sering disampaikan Pak Suko itu, bahwa salah satu masalah substansial dalam urusan media, termasuk juga lembaga penyiar itu adalah soal SDM gitu ya. Karena radio, TV itu kan nggak bisa bunyi sendiri, pasti ada yang membunyikan. Nah, yang membunyikan inilah yang kemudian perlu dilakukan pembinaan terus, dan juga ada pendampingan siap diperlukan, baik itu dari para senior, juga dari lembaga-lembaga yang akademisi ataupun juga dari KPID sendiri. Termasuk juga kemudian bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen yang sedemikian rupa cepatnya beriringan dengan beberapa perkembangan teknologi itu. Lalu yang kedua ya tentu saja bersama-sama kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai macam informasi perkembangan ini, karena dalam pantauan kami memang belum banyak masyarakat yang tahu, bahkan mungkin termasuk juga kepala daerah dan juga pemerintah daerah itu belum memahami betul tentang apa sih yang dimaksud dengan analog switch off dan migrasi analog ke digital itu. Sebagai orang ketika mendengar kata digital, itu asosiasinya selalu mengarah kepada digital internet gitu, padahal kan bukan itu yang dimaksud. Nah, yang berikutnya tentu memang ini cukup berat, tetapi bagaimanapun harus kita lakukan, yaitu dalam ini ya mengawal bagaimana undang-undang ini supaya bisa berpihak kepada insan penyiaran, berpihak kepada publik, tidak kemudian merugikan kita semuanya. Karena selama ini kan misalnya ada beberapa hal yang lolos atau masuk melalui abu-abu dari undang-undang sebelumnya. Misalnya soal kepemilikan, itu kan katanya kan semangat dari undang-undang penyiaran itu kan prinsipnya diversity of ownership gitu ya misalnya. Jadi ada keberagaman di dalam kepemilikan, juga ada diversity of content, ada keberagaman di dalam pola siaran atau konten siaran itu sendiri. Nah, beberapa wilayah abu-abu yang ada di dalam undang-undang penyiaran yang lama itu kemudian bisa dimanfaatkan sampai kemudian ada yang mengkritik terjadi hegemoni terhadap kepemilikan lembaga penyiaran hari ini, lalu ada istilah Jakarta sentris dan seterusnya, termasuk juga ada istilah pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan-kepentingan tertentu, yang memang itu semua masuk dalam kategori wilayah abu-abu yang sulit untuk kemudian diterapkan atau ditegakkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh KPI ataupun Kominfo. Nah, beberapa hal ini adalah beberapa celah yang mestinya ke depan kita dorong supaya tidak terjadi lagi di revisi undang-undang ke depan gitu. Baik. Tapi ke depan ketika sudah migrasi ke digitalisasi penyiaran, analog akan ditutup nggak? Sudah pasti. Jadi sekarang ini prosesnya adalah siaran simulcast gitu ya, bersamaan antara TV analog dan TV digital. Jadi kalau kita masyarakat Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya yang masuk wilayah Jatim 1, termasuk Gresik, kemudian Mojokerto, Pasuruan dan Bangkalan, itu kalau sudah punya set-top box atau punya TV digital di rumah masing-masing, itu sudah bisa menyaksikan TV digital gitu. Termasuk kemarin kami ketika memberikan atau memproses salah satu permohonan izin dari channel TV digital di Surabaya, Pak Suko dulu kami undang sebagai perwakilan dari publik atau akademisi, itu izinnya sudah keluar sekarang, sehingga di TV digital sekarang yang sudah bersiaran ini sudah ada sekitar 4 channel baru yang tidak ada di TV analog gitu. Jadi TV itu sekarang siarannya analog iya, digital iya. Nanti pada saatnya pada bulan November 2022 bahkan ada rencana akan dipercepat 17 Agustus 2022 itu akan dimatikan analognya, sehingga kalau ingin mengakses TV yang free to air yang tanpa internet
Ya mau tidak mau harus menggunakan TV digital yang baru atau menggunakan set-top box gitu. Baik, jadi tidak hanya TV, radio juga akan mengalami seperti itu ya, Pak Afif ya. Baik, Pak Afif dan juga Pak Suko. Oke, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah kita ikuti komersial break berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga, dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. E-Station, broadcast, share, for goodness. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness. Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Zaman sekarang, apapun bisa kita dapatkan melalui sentuhan jari kita. Kamu pun harus coba lapor pajak dengan sentuhan jari kamu. Cukup akses djponline.pajak.go.id dan dapatkan kemudahan pelaporan pajak melalui genggaman kamu. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Kegiatan ini atau acara ini terselenggara atas support dari E-Station, Suara Sidoarjo, dan LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar, yang juga bisa Anda lihat di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel, atau juga di sosial media kami di Facebook, Twitter, atau juga di website kami di www.suarasidoarjo.id. Nah, tadi sudah mendapatkan sedikit pemaparan dari Pak Afif Amrullah, Ketua KPI di Jawa Timur. Nah, sekarang ini saya coba bergeser ke Pak Suko Widodo, Ketua Pusat Informasi dan Humas Universitas Airlangga. Dan juga nanti untuk partisipan ada peluang ya bertanya-tanya. Nanti ketika Pak Suko sudah selesai memberikan pemaparannya, silakan Anda chat dulu ke chat Zoom-nya, boleh, nanti akan dibacakan oleh Diding Yunarto. Pak Suko, kalau Anda melihat sekarang ini secara suka tidak suka, apalagi
mau tidak mau di tengah pandemi ini kan work from home sudah setahun lebih. Masyarakat kita ini kan habitnya sudah mulai banyak ke digital, sedikit-sedikit juga main internet gitu ya. Memang luar biasa pertumbuhan dari teknologi digital apalagi internet saat ini. Tapi di sisi lain kalau kita melihat untuk penyedianya dalam hal ini media, entah itu TV atau radio, masih belum siap. Ini bagaimana nih Pak? Ketika kondisinya memang sudah seperti ini, tapi dari sisi produsennya masih belum siap, apakah ke depan apa yang perlu kita maksimalkan ini Pak Suko? Ya, pertama hukum alam itu jangan dilawan. Itu pertama. Jangan melawan terhadap perkembangan yang kemudian terjadi selama ini. Kita coba misalnya hampir seluruh negara ASEAN itu sudah melakukan digitalisasi, hanya Indonesia yang belum, meskipun roadmap-nya kan sesungguhnya 2018 sudah selesai. Tapi mungkin saya bukan mengambil di posisi itu. Saya kira Mas Afif sudah menjelaskan dengan cepat, dengan jelas bagaimana posisi itu. Problemnya adalah kematian radio itu kan hidup segan, mati menggeh-menggeh ya. Dari penelitian BPS misalnya itu terakhir hanya 13%, sementara pelaku di dunia radio itu terus meningkat bahkan. Karena sepengetahuan saya secara psikologis bahwa kemampuan radio itu sebenarnya orang yang suka mendengarkan radio itu orang yang cerdas. Bahkan penyiarnya juga cerdas karena dia memiliki kapasitas untuk membuat imajinasi. Satelit berbeda dengan audiovisual yang dia tampak, bisa dilihat mata dan telinga, tapi radio itu kan memaksa orang untuk berimajinasi, berpikir. Nah itulah kenapa sebetulnya kalau mau mengelola khususnya radio itu harus serius gitu ya. Nah saya melihat misalnya hampir kebanyakan, mungkin mohon maaf radio LPPL juga, seringkali radio itu hanya menjadi ajang pidato kepentingan pemerintah dalam satu sisi. Sementara di selain radio swasta atau penyiaran swasta hanya menjadi wakil dari kapitalis, sehingga bagi saya yang memahami tentang konsep public sphere, ruang publik, hak publik itu hampir masyarakat itu tidak pernah mendapatkan keuntungan relatif terhadap penyiaran itu yang tahun 2017 saya gugat kemana, karena ada kolonisasi dalam ruang-ruang itu, ruang publik menjadi hilang. Nah karena itu kalau mau hadir apakah itu mau analog atau digital, maka sebetulnya yang direvolusi itu adalah dunia penyiaran sendiri gitu. Saya tidak tahu apakah secara serius radio-radio itu melakukan riset, apakah pernah mendengar keinginan musisi Lek Joretun yang ada di pucuk gunung sana, atau hanya melayani perusahaan-perusahaan saja itu. Ada ketidaksabaran pengelola radio yang kemudian ingin cepat hasil dengan mengingkari eksistensi sistem informasi. Kalau ilmu yang saya pelajari dari Mas Yoyong dengan sahabat baik Ustadz Yoyong, kan salah satu kunci percuma sampean itu siaran dengan bagus ya, tetapi ketika dia tidak audible, tidak diaudible oleh publik, itu ya nggak ada gunanya dan tidak menghasilkan. Karena itulah menurut saya radio atau televisi akhirnya menonton orang TV, menonton orang yang nonton gitu, karena yang TV tidur depan TV. Radio tidak ditunggu-tunggu lagi. Jadi di hari penyiaran ini mungkin yang perlu menjadi penting adalah Mas Afif mungkin juga pesan aja ditata banget sehingga tidak semua orang boleh bersiaran. Tidak perlu setiap orang memproduksi informasi. Nah, munculnya hoax dan sebagainya itu kan akibat teori prosumer yang dalam buku TQD itu bahwa setiap orang secara teknologi bisa melakukan itu. Jadi kalau penyiaran mau bangkit, mau memberikan motif membangun semangat ekonomi bangsa, pertanyaan saya kadang-kadang ini, namun manajemen radio dan televisi juga menggeh-menggeh gitu. Jadi itu kan jadi karena itu ya harus menarik diri dulu, merenungkan apa yang sebetulnya pertama know yourself.
ketahuilah Anda sendiri posisi itu seperti apa, dan kemudian posisi yang diharapkan rakyat itu apa, masyarakat itu sebagai auditor pendengar itu seperti apa. Ini tidak pernah ketemu, tidak pernah diurai dengan secara serius. Kaum akademisi pun juga asik dengan teknologi baru, tapi tidak melihat ini ada jumping. Mas, saya ini lakukan riset misalnya sejumlah daerah mengatakan kami telah menggunakan teknologi komunikasi dalam masyarakat misalnya. Ternyata hanya kecil. Ada sebuah kabupaten di Jawa Timur yang juara nasional di dalam penggunaan teknologi komunikasi. Itu hanya sebatas layanan publik. Tetapi teknologi komunikasi termasuk radio dan televisi, dia belum mampu untuk menghasilkan sesuatu yang produktif bagi masyarakat. Saya sedikit cerita aja. Ketika saya pegang sebuah acara seperti dari desa ke desa, saya datang ke desa, saya menyaksikan orang bertani, saya mendengar suara bertani. Saya nggak nyangka, saya dapat surat dari Jerman dan dia memuji acara itu, yang justru di Jawa Timur tidak laku misalnya. Jadi mestinya radio, televisi itu yang berfungsi to inform, to educate itu ada fungsi itu. Jadi fungsi itu bukan fungsi sekedar to entertain saja. Satu itu. Yang kedua dalam konteks kekinian adalah interaktif. Itu keniscayaan yang saya kira harus muncul, sehingga publik itu harus dilibatkan. Dalam teori-teori ekonomi politik media, maka komodifikasi pelibatan publik itu bisa untuk membuat struggle kehidupan manajemen radio untuk menghasilkan usaha ekonomi. Itu mungkin Mas awal yang bisa saya sampaikan. Baik. Ya, karena mengingat waktunya, ini langsung saja karena juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chat Zoom. Langsung saja saya buka pertanyaan atau diskusi atau masukan dari partisipan. Silakan kalau Anda ingin bertanya, tap to hand, atau juga Anda bisa chat via Zoom. Dan untuk selanjutnya saya geser ke rekan Didin Yunarto. Silakan. Ya, ada beberapa sudah masuk juga di chatnya Zoom kita sebenarnya. Ada dari Mas Hari Supriyono dari Klasinet Radio, ini adalah owner dan juga audio expert juga. Kemudian ada juga yang masuk dari WA juga, WA Suara Sidoarjo. Jadi ada dua. Yang pertama dari Mas Hari dulu saya sampaikan adalah sebenarnya Indonesia ini untuk digitalisasi, terutama yang audio ini mengambil yang platform mana, DRB, DRM, DAB atau HD, seperti itu. Kemudian yang masuk di chat WA titipan kepada Pak Afif dan juga Pak Suko, sebenarnya untuk proses digitalisasi ini masyarakat kita ini sudah siap atau belum? Ini dari Mas Ansar di Pasuruan. Baik, berarti pertama ke Pak Afif. Maka Pak Afif. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan secara atau tidak, kalau kita melihat hari ini memang bisa dibilang belum siap ketika hari ini. Kenapa? Karena proses penyiapannya itu bisa dibilang agak terburu-buru. Kenapa saya bilang terburu-buru? Karena begini, sebenarnya master plan atau rencana besar digitalisasi penyiaran itu kan sudah dimulai sejak 2012, gitu ya. Terus berjalan, dan itu sudah dimulai sejak beberapa senior kami di KPID waktu itu. Lalu di tengah jalan itu terhenti prosesnya karena ada beberapa gugatan, ada kendala hukum yang memang mengakibatkan pemerintah harus menghentikan sementara proses digitalisasi penyiaran. Itu kira-kira terjadi tahun 2015 ya, sampai 2020 kemarin. Nah, di selama 5 tahun terakhir itu belum atau pemerintah ataupun siapapun belum melakukan apa-apa untuk proses sosialisasi atau yang lain. Baru kemudian 2020 ujuk-ujuk tiba-tiba itu undang-undang olahraga disahkan dan di dalamnya ada tentang migrasi dari TV analog ke TV digital. Artinya persiapannya itu ya baru dimulai kira-kira
bulan November 2020 kemarin atau baru 4 bulan kemarin, sehingga prosesnya ini tidak semaksimal kalau kemudian disiapkan dari jauh-jauh hari begitu. Nah, tapi karena undang-undang sudah kadung menetapkan seperti itu, memberi batas 2 tahun, sehingga mau tidak mau ya proses ini harus segera dilakukan, dan beberapa syarat yang dimunculkan seperti tadi pembagian set-top box dan seterusnya itu menjadi opsi agar nanti masyarakat segera mengetahui bahwa akan terjadi satu pola baru yang harus dilakukan untuk mengakses televisi dengan digital terestrial. Begitu juga dengan radio. Radio hari ini memang sudah mulai proses juga. Yang pertama tentu ya penyiapan dasar hukumnya dulu, karena jangan sampai terulang kembali. Dulu sudah kadung sudah ada ini juga, sudah ada tender, sudah ada pengajuan izin TV digital juga waktu itu 2012 sampai 2015 itu, tapi harus terhenti di tengah jalan karena terkendala dasar hukum. Dan kemudian yang dimenangkan adalah penggugat gitu. Nah, di radio juga sama, tentu sekarang harus disiapkan dulu dasar hukumnya. Nanti kalau dasar hukum sudah lengkap, sudah cukup kuat untuk menjadi pijakan, maka baru kemudian dilakukan perspektif berikutnya, termasuk juga sosialisasi dan beberapa hal yang lain. Begitu Mas Didi dan Mas Panji. Baik. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Diki di Gemilang. Silakan Mas Diki, langsung aja. Halo Mas Diki di Gemilang. Ya, mungkin bisa dibuka dulu mic-nya. Di-unmute dulu Mas Diki. Ya, terima kasih. Izin bertanya aja. Untuk digitalisasi penyiaran radio itu apakah hanya dari segi visualnya saja, dan untuk segi kontennya itu harus bagaimana? Terima kasih. Itu buat Mas Afif bisa menjawab. Terima kasih. Yang kedua. Oke, yang kedua dari Ibu Widya Yusti. Silakan Ibu Widya, langsung saja dibuka dulu mic-nya mungkin. Ya, selamat sore semuanya, selamat sore Pak Suko dan para narasumber. Di sini saya ingin menyampaikan, saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suko mengenai sebenarnya apa sih yang benar fungsi dari LPPL. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, kira-kira langkah konkret apa yang bisa kita lakukan Pak untuk mengubah budaya organisasi di mana melalui banyak pengamatan itu LPPL yang terbentuk itu mereka kurang paham akan dalam tanda petik fungsi sebenarnya LPPL itu apa, karena mereka rata-rata LPPL itu berada di suatu dinas tertentu. Jadi budaya organisasi yang dulu katakanlah seperti radio khusus pemerintah daerah itu masih terbawa sampai saat sekarang ini. Nah, itu saya mohon petunjuk kepada Pak Suko bagaimana kira-kira salah satu langkah konkret untuk menyamakan persepsi tersebut, di mana masyarakat itu berhak untuk mendapatkan dan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek dan apa yang mereka rasakan melalui media ini. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan pertama untuk Pak Suka terlebih dahulu. Ke Pak Suka. Iya, yang selalu saya pertanyakan adalah LPPL misalnya, apakah Anda pernah meminta mereview dulu dari dewan pengawas, kan syaratnya harus ada. Dewan pengawas itu Mbak itu kepala dinas itu loh Mbak. Ambilkan dari petani yang benar petani. Ambilkan dari mak-mak guru TK, guru matematika, guru biologi misalnya itu, atau Pak Mudin misalnya. Jadi sebetulnya kalau ini kan problemnya di LPPL itu kan adalah salah satu lembaga publik itu kan harus partisipatif publik, kan kuncinya partisipasi publik gitu loh. Nah, ini kan sementara publik itu kan hanya menjadi audiens, dia tidak pernah menjadi subjek dari keterlibatan merancang siaran misalnya. Ada satu negara yang saya kira bagus ya, yang dia memang lahirnya dia radio kampus awalnya.
bagaimana proses-proses menghidupkan daerah itu. Jadi mereka ada relawannya dan kemudian terbuka. Jadi tahun ini misalnya dalam konteks keuangan, tahun ini radio kami membutuhkan dana sekian ratus juta untuk kegiatan itu. Siapa yang berminat? Jadi ditawarkan kepada publik, terbuka, belak-belakan dan sebagainya. Saya bayangkan misalnya begini, daripada Anda ini radio publik itu katanya Pak Jokowi kan anti asing misalnya. Kenapa tidak produk-produk lokal itu misalnya itu diunggulkan misalnya? Kalau misalnya dia tidak punya iklan, ya inilah tugasnya advokasi ke mereka dan mereka diberi kesempatan dulu, Pak, Bapak 100 kali boleh mengiklankan, tapi setelah 101 bayar misalnya. Nah, radio, televisi hanya bersiaran saja, tapi pelibatan publik, pelibatan audiens tidak pernah dilakukan. Saya khawatir radio nanti akan ditinggalkan, dan sekarang karena apalagi di tengah overload communication yang kemudian setiap orang bisa memproduksi, ini kan rebutan grup-grup. Saya jadi ingat buku The Power of Community, itu mestinya kan kekuatan di komunitas di wilayah itu. Komunitas dalam konteksnya adalah yang masyarakat setempat itu ya. Itu yang menjadi benarkan. Saya hanya berkeinginan soal digital mungkin Mas Afif, tapi kira-kira Mbak Widya dan semua teman-teman apakah komersial swasta ataupun publik seharusnya itu menghadirkan kekuatan-kekuatan lokal, bisa dihitung secara ilmiah kok. Saya kira saya mohon kepada Mas Afif mungkin bersama-sama Asosiasi Radio Swasta maupun LPPL ini kemudian cara menghitung kekuatan ekonomi kapital yang ada di wilayah itu sangat bisa dihitung, dan kemudian tapi agak sabar lah, misalnya dari risetnya dan sebagainya, dan kita kan bisa minta kampus-kampus tempat untuk kita ajak melakukan itu. Kita hanya kadang-kadang hanya sering sambat, lebih parahnya mengecam, tapi tidak pernah mencarikan solusi-solusi. Nah, radio-radio harus punya pikiran-pikiran itu. Para penyiar-penyiarnya ini memang harus diinsafkan kembali rasanya. Tapi kalau kembali pada tujuan itu menarik. Saya ini kagum sama penyiar. Bayangkan dia punya imajinasi yang luar biasa ketika membayangkan sesuatu menjadi edik luar biasa, dan ketika edik menciptakan diksi yang bagus itu akan bagus itu. Termasuk mungkin ya harus ada rela, misalnya kalau ada iklan-iklan yang rada nakal-nakal, Pak gini, ada keberanian kami menolak Pak iklan ini karena bahasanya tidak sesuai. Ini kan harus diatur. Nah, ini yang saya kira perlu saya kira KPI tidak cukup Mas Hafi, kasihan juga Mas Hafi, tapi pelibatan orang itu menjadi penting. Ini saya kira gubernur, bupati harus insaf semua, karena enggak kita itu akan jadi konsumen asing, dan anak-anak kemudian akan menghina radio-radio lokal, TV lokal gitu. Saya tanya kepada mahasiswa saya tanya, ada yang hari baca koran? Tidak ada. Ada yang minggu ini dengarkan radio, ada hanya satu di antara 60 anak. Kapan kamu mendengarkan? Ketika dengan bapaknya. Apa yang dibayarkan dari radio, kawan? Apa yang dibayarkan televisi kita? Kita ini benar-benar menjadi onani dalam hal bermain diri sendiri, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Untuk kita pernah menghitung. Adakan Mas Afif kongres radio atau kongres penyiaran Jawa Timur misalnya. Itu kenapa tidak misalnya, apalagi di pandemi ini. Jadi mari sejenak berpikir secara cius sungguh-sungguh. Hadirkan anggota dewan ini biar nggak usah studi banding terlalu jauh lah, tapi lihat anak-anak bangsa yang berkarya luar biasa. Kenapa saya melakukan itu? Karena sebetulnya nggak ada Mas radio yang bikin hoax itu nggak ada, TV yang dulu hoax itu nggak ada, dan itulah jadi peras. Jadi saya kira momentum hari ini menjadi penting adalah bukan sekedar problem analog ke digital, tapi problem bagaimana move on, seperti kata Oprah Winfrey, penemuan terbesar dari manusia adalah ketika kita merubah sikap dia dan kita konsisten di situ. Kita tampaknya perlu mencuci otak kita untuk mengatakan yang benar dan coba bayangkan negeri yang sangat hebat ini hanya urutan 113 dari 180 negara. How come, man? Jadi maka ketika beberapa orang datang ke luar negeri melihat orang Nusa miskin, air aja beli, itu mereka kaget.
ngeri negerimu itu. Nah, menurut saya salah satu fungsi dari radio dan media lainnya adalah kontrol kesepakatan publik, dan itu yang bisa dibangun. Kalau ini bisa dilakukan bersama, saya kira Jawa Timur bisa menginisiasi untuk menjadikan penyiaran benar-benar ada manfaatnya. Jadi kita radio itu hadir ada manfaatnya, tidak sekedar mengeruk keuntungan. Itu. Baik, Pak Suto. Ya, ke Pak Afif tadi menanggapi pertanyaan dari Diki dari LPPL Gemilang, digitalisasi penyiaran radio, apakah outputnya itu visual saja atau ada konten-konten yang juga diatur nantinya ketika digitalisasi itu sudah mulai digulirkan? Monggo Pak Afif. Baik, kelihatannya masih mute ini Pak Afif. Suaranya tidak terdengar. Ya, sepertinya masih belum terdengar suaranya dengan Pak Afif, Ketua KPID Jawa Timur. Sambil menunggu satu penanya lagi. Ini saya buka kesempatan untuk bergabung. Silakan. Ya, dari Mas Haryanto Andri, UNER ini. Silakan Mas. Mas Andri. Mas Haryanto Andri dari UNER, monggo dibuka mic-nya mungkin. Ya, baik. Selamat sore Bapak. Ya, masuk. Ya, mohon maaf. Ini saya mau mode suara saja. Jadi pada prinsipnya kan dilihat dari digitalisasi merubah pola penyampaian radio yang dulu dikenal sebagai media audio. Sekarang rame-rame perusahaan radio menambah atau mengkonvergensi menjadi medium berupa visual. Jadi pada ranah konteks pengawasan, saya masih belum punya sebuah penasaran atas jawaban atas pertanyaan ini. Bagaimana sebenarnya KPID bertugas melakukan konteks pengawasan ketika radio itu punya sebuah standar program siaran dan kita tahu ada aturan yang mengatur tentang pola itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Andri Haryanto. Pak Afif? Baik. Ya, monggo Pak Afif sekaligus juga ditanggapi pertanyaan dari Diki tadi, Mas Diki. Begini, jadi memang harus kita dudukkan dulu ya definisi atau maksud dari digitalisasi radio itu. Jadi yang dimaksud digitalisasi radio untuk yang sekarang sedang akan dilakukan oleh pemerintah itu adalah dari sisi distribusinya atau salurannya, ya. Artinya begini, radio yang namanya radio akan selamanya atau dianggap sebagai sebuah media dengar yang menggunakan kekuatan audio sebagai konten outputnya. Nah, apakah ketika masing-masing radio kemudian melakukan konvergensi media sehingga bisa juga dilihat, itu memang sampai hari ini belum masuk dalam ranah yang diatur dalam undang-undang penyiaran. Artinya ketika radio itu tampil secara visual maupun audio, maka yang diawasi atau yang dianggap sebagai siaran menurut versi undang-undang itu yang audionya saja. Yang visual itu belum masuk ke ranah undang-undang penyiaran itu sendiri. Nah, digitalisasi penyiaran terhadap radio itu juga sama. Yang diatur itu hanya perpindahan teknis pendistribusian dari AM ke nantinya itu ke MF atau dari FM ke VHF dan itu istilah begitu ya, itu istilah teknisnya. Atau yang tadi ditanyakan oleh penanya sebelumnya adalah apakah AD atau DAB atau DRM gitu ya. Nah, yang dipakai pemerintah ini kemungkinannya adalah DRM gitu ya. Jadi digital radio mondial. Itu yang kemungkinan akan dipakai oleh pemerintah untuk melakukan migrasi dari
saluran distribusi yang analog ke digital terestrial. Jadi itulah yang kemudian memang agak membingungkan bagi masyarakat umum gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi radio itu? Memang sebagian besar orang memahami digitalisasi radio itu ya radio yang hadir di internet, lalu ada gambarnya, ada visualnya, ada konvergensinya, dan seterusnya. Nah, itu memang termasuk definisi digitalisasi radio. Tapi yang dimaksud digitalisasi radio menurut yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah itu bukan ke situ, tapi lebih ke penataan frekuensinya, penataan saluran distribusinya, yang perpindahan lah. Kalau dulu misalnya ada SW pindah ke AM lalu pindah ke FM seperti itu. Nah, kalau ini benar-benar dilakukan nanti dari AM pindah ke MF istilahnya, kemudian dari FM pindah ke VHF ya, ke VHF bentuk istilah teknisnya, itu nanti kemudian membutuhkan perangkat baru juga bagi penerimanya. Jadi atau kita para konsumen itu juga membutuhkan perangkat baru yang di dalamnya sudah tertanam adanya teknologi digital terestrial tersebut. Nah, jadi domainnya sih lebih di situ. Soal konten, selama kemudian undang-undangnya belum berubah, kemudian juga P3SPS-nya atau pedoman pelaku penyiaran juga belum diubah, maka ya masih mengacu kepada pedoman-pedoman lama. Tetapi memang hari ini KPI Pusat sendiri juga sedang melakukan proses drafting terhadap perubahan P3SPS. Di saat yang sama DPR RI juga sedang melakukan proses untuk perubahan undang-undang itu. Nah, diharapkan memang dua-duanya nanti akan sama-sama disahkan pada tahun ini, yang diharapkan kontennya itu menyesuaikan terhadap berbagai macam perkembangan teknologi yang ada di dunia penyiaran, baik televisi maupun radio. Gitu Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Afif dan Pak Suko untuk sesi pertama. Ini sudah kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi nanti masih ada tersisa satu sesi lagi, nanti bersama Mas Yoyong dan juga Mas Ahmad Eko Basuki, Ketua ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu komersial berikut ini. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat.
Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. We are here to accompany you, provide benefits, and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share, for goodness.